Penaklukan Konstantinopel tahun 1453. Saat dunia lama resmi berakhir. Bayangin suasana malam di tahun 1453. Langit gelap, suara meriam menggema, dan tembok legendaris kota Konstantinopel mulai retak. Kota yang dulu disebut nggak bisa ditaklukkan siapapun akhirnya goyah. Di dalam tembok, Kaisar Konstantinus ke-11 masih berdiri gagah. Ia tahu, besok mungkin bakal jadi hari terakhirnya. Sementara di luar, ribuan pasukan Utsmaniyah udah siap menyerbu, dipimpin oleh Sultan muda berumur 21 tahun yang penuh ambisi, Mehmed II, alias Mehmed Sang Penakluk. Kota super kuat yang akhirnya tumbang. Konstantinopel itu ibarat kota legenda. Letaknya strategis banget, di antara Eropa dan Asia, dan dikelilingi tembok super tebal yang udah bikin banyak penyerang gagal total selama berabad-abad. Tapi di abad ke-15, Bizantium udah lemah. Ekonominya jeblok, pasukannya dikit, dan musuhnya makin banyak. Di sisi lain, Kesultanan Utsmaniyah makin kuat dan siap ngebuktikan siapa penguasa baru dunia. Mehmed II dan mimpi gila yang jadi nyata. Waktu naik tahta di usia muda, Mehmed punya satu tujuan, menaklukkan Konstantinopel. Dia nggak mau cuma dikenal sebagai sultan biasa, dia pengen dikenal sebagai orang yang menulis ulang sejarah. Langkahnya, bangun benteng Rumeli Hisari buat nguasain jalur laut. Bikin meriam super raksasa yang bisa hancurin tembok kota. Dan strategi paling gokil, ngangkut kapal lewat daratan buat ngepung kota dari arah yang nggak disangka-sangka. Di malam terakhir sebelum semuanya berakhir, tanggal 28 Mei tahun 1453, malam jadi saksi dua dunia yang siap bentrok. Di Hagia Sophia, Kaisar Konstantinus berdoa bareng rakyatnya. Mereka tahu, besok pagi mungkin jadi akhir segalanya. Di luar tembok, Mehmed berdiri di depan pasukannya sambil teriak, "Lebih besar dari besok, kota ini milik kita." Subuh tanggal 29 Mei tahun 1453, penyerangan besar dimulai. Tembakan meriam mengguncang bumi. Pasukan Janisari, pasukan elit Utsmaniyah, maju kayak ombak, dan pertahanan Bizantium mulai runtuh. Kaisar Konstantinus nggak kabur. Dia milih bertarung sampai akhir, dan gugur sebagai simbol kehormatan terakhir Bizantium. Saat matahari muncul, bendera Utsmaniyah berkibar di atas kota. Konstantinopel resmi jatuh. Dunia pun berubah selamanya. Efek domino dari penaklukan ini. Setelah kota jatuh, banyak hal besar terjadi. Kekaisaran Bizantium tamat. Konstantinopel jadi Istanbul, ibu kota baru Kesultanan Utsmaniyah. Jalur dagang ke timur ditutup, makanya bangsa Eropa mulai nyari jalan laut baru. Lahirlah era penjelajahan dunia. Para ilmuwan Bizantium kabur ke Eropa dan bawa naskah-naskah kuno yang akhirnya memicu Renaissance. Penaklukan Konstantinopel bukan cuma soal perang. Ini adalah momen yang bikin dunia restart. Romawi Timur berakhir, Utsmaniyah naik, dan sejarah manusia masuk ke babak modern. Dari satu kota yang jatuh, peradaban dunia berubah arah. Subscribe, follow, like, comment, and share, agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya.